Hai semuanya, sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Putri Safina, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 224111074 dari kelas Manajemen 22B. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai aspek hukum dalam bisnis. Pengertian dari aspek hukum dalam bisnis sendiri adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang. Produksi maupun jasa atau layanan, sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu perlindungan sekaligus menegakkan keadilan. Hukum memiliki sifat yang mengikat, bisa membuat siapa saja akan merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tetapi, tanpa keberadaan hukum ini, maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan efektif. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebelum kamu membangun usaha, harus mengetahui dengan baik apa saja aturan yang ada dan yang harus ditaati di dalam dunia bisnis. Mempelajari hukum juga tidak ada salahnya supaya ketika kalian mulai berbisnis, kamu akan mengerti dan menjadi lebih siap dalam melaksanakan bisnis tersebut. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dan manfaat hukum dalam bisnis. Keberadaan hukum memang diciptakan untuk menjaga keamanan, keadilan, serta upaya perlindungan kepada semua masyarakat di dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi-fungsi hukum pada bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk dijadikan sumber informasi yang bermanfaat dan juga informatif kepada setiap pelaku bisnis. Lalu yang kedua, pelaku usaha atau pembisnis jadi memahami hak maupun kewajiban pada aktivitas bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, pelaku bisnis juga akan lebih memahami hak serta kewajiban saat memulai bisnis. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan tidak akan menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, terciptanya sikap berbisnis yang bisa berjalan secara adil, harmonis, jujur, dan sehat, sebab adanya kepastian secara hukum. Lalu berikutnya ada dua aspek dalam hukum bisnis. Pasti kamu belum mengetahui apa saja yang termasuk aspek hukum dalam bisnis. Dalam hal ini, terdapat dua aspek pokok yang digunakan dalam hukum bisnis, yaitu aspek kontrak dan aspek kebebasan berkontrak. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, aspek kontrak. Aspek ini merupakan sebuah perjanjian yang juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Nantinya, semua pihak yang terlibat akan tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah disepakatkan. Lalu, yang kedua ada aspek kebebasan berkontrak. Di dalam aspek ini, isi perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai dengan kesepakatan dari semua pihak yang diajak bekerja sama. Lalu yang berikutnya ada sumber hukum dalam bisnis. Pada hukum dalam bisnis di Indonesia, terdapat dua sumber utama yang diperlakukan, yaitu formal dan material. Yang pertama adalah formal. Sumber formal ini berkaitan dengan tata cara atau prosedur pembentukan yang secara langsung bisa dipergunakan dalam menciptakan hukum. Sumber ini juga berdasarkan pada peraturan-peraturan daerah, undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada material. Untuk sumber material ini
lebih mengaruh pada segi isi dan mengikuti sumbernya yang berasal dari berbagai faktor seperti agama, budaya, sosiologis, sosial ekonomi, dan sebagainya, yang nantinya akan menentukan isi hukum itu sendiri. Contoh hukum dalam bisnis. Ini yang berikutnya ya, contoh hukum dalam bisnis. Agar kamu bisa lebih paham tentang sumber hukum yang tadi barusan dijelaskan, ada beberapa contoh hukum bisnis yang mungkin suatu saat akan kamu jumpai di dalam pekerjaan kamu. Yang pertama, contohnya, hukum bisnis di bidang perkreditan. Mungkin kamu pernah terlibat di dalam hukum bisnis yang satu ini, yaitu perkreditan. Bentuk dari perkreditan ini juga ada banyak sekali konteksnya. Salah satunya adalah perkreditan yang ditawarkan dari suatu bank kepada para pelaku usaha dengan bunga yang sangat rendah. Lalu yang kedua ada hukum bisnis pada dunia perikatan. Istilah perikatan ini merupakan hubungan hukum antar dua orang ataupun lebih, di mana ini didasarkan pada salah satu pihak mengajukan tuntutannya kepada pihak lain. Umumnya, sumber perikatan ini berdasarkan pada KUHP Perdata, yaitu perikatan yang muncul dan perundang-undangan perikatan yang muncul dari perjanjian dan perikatan yang bukan perjanjian. Lalu yang berikutnya ada ruang lingkup hukum bisnis menurut undang-undang. Ada banyak ruang lingkup yang masuk di dalam hukum bisnis, di mana semuanya telah tertulis pada perundang-undangan. Berikut beberapa ruang lingkup hukum bisnis di antaranya. Yang pertama ada ketenagakerjaan atau buruh. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Yang ketiga ada transaksi jual maupun beli, termasuk ekspor dan impor. Lalu yang keempat ada jaminan utang. Kelima, penanaman modal atau investasi. Keenam, badan usaha seperti CV, PT maupun firma. Ketujuh, pembuatan kontrak. Kedelapan, larangan terhadap monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat atau menyalahi hukum. Lalu yang kesembilan, asuransi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Yang ke-10 ada bisnis internasional. Yang ke-11 perpajakan. Yang ke-12 hukum kegiatan pertambangan. Yang ke-13 jual beli perusahaan. Yang ke-14 kepailitan dan likuiditas. Yang ke-15 perusahaan go public dan juga pasar modal. Yang ke-16, berbagai surat atau dokumen berharga. Yang ke-17, perkreditan atau pembiayaan. Yang ke-18, konsolidasi, akuisi, dan merger. Yang ke-19, perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang ke-20, penyelesaian sengketa dalam bisnis. Yang ke-21, hukum perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan surat-surat berharga. Lalu yang ke-22, hukum pengangkutan baik itu di darat, laut maupun udara. Lalu yang ke-23, hukum perjanjian internasional atau perdagangan internasional. Lalu yang ke-24, hukum perindustrian atau industri pengelolaan. Lalu yang ke-25, hukum perumahan, pembangunan, ataupun real estate. Lalu yang ke-26, hukum tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Lalu yang ke-27, alih teknologi. Lalu yang ke-28 atau yang terakhir adalah keagenan dan industri. Lalu yang berikutnya ada pentingnya pelaku usaha memahami hukum dalam bisnis. Yang pertama ada perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi hak-hak pemegang saham di suatu perusahaan. Pengacara hukum berusaha
yang telah berpengalaman akan berhasil dalam mengatasi keadaan seperti negara bagian-bagiannya. Lalu yang kedua, mengatasi masalah kompensasi. Hukum bisnis juga berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah kompensasi di dalam suatu organisasi. Lalu yang terakhir ada pendirian perusahaan. Sejatinya, hukum bisnis merupakan dasar dari segala jenis transaksi ketika seseorang akan memulai bisnis. Maka, akan melibatkan banyak potensi proses izin, hukum, dan juga sewa. Seseorang pengacara hukum bisnis tentunya memiliki pengalaman dengan semua aturan yang sesuai sehingga bisa membantu pembisnis agar operasinya bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Dan terima kasih. Thank you for watching and see you in the next video.